Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Bung Semar Mardiansyah, salah satu ketua organ relawan Pak Jokowi yang bernama Rampai Nusantara, lagi-lagi membungkam, menskakmat pengamat politik Slamet Ginting dan juga pembenci Pak Jokowi, Said Didu, ketika tampil di Kompas TV. Dan ya kalian tahu sendirilah, Slamet Ginting dan juga Said Didu ini kan sangat getol menyerang, menjatuhkan Pak Jokowi. Dan sekarang mereka menggunakan isu kereta cepat Wush untuk terus menyerang Pak Jokowi. Nah, nanti kita simak seperti apa balasan dari Bung Semar terhadap omon-omon dan juga serangan politik dari kedua pembenci tersebut. Nah, selain itu, kita juga akan melihat sebuah video di mana Ibu Diana Murni lagi-lagi menantang Tifa untuk debat mengenai ijazah Pak Jokowi. Dan beliau tidak gentar menghadapi gerombolan-gerombolan orang yang mengaku akademisi, yang mengaku ahli, tapi lagi-lagi teman-teman, hatinya busuk, beracun. Waduh. Dan lagi, kita akan melihat sebuah video di mana pernyataan yang sangat luar biasa dari Presiden Prabowo Subianto kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya jadi agak bingung ya, jadi kayak ambigu ya. Di satu sisi melihat Pak Jokowi sudah tidak punya kekuatan partai politik, tidak punya lagi power sebagai orang yang sudah selesai menjadi presiden. Tapi seringkali kita justru mendiskreditkannya Pak Jokowi. Jadi kan nggak mungkin juga orang yang tidak punya sesuatu itu dipersoalkan. Karena memang sesungguhnya ketakutan-ketakutan yang sekarang ini terbangun ya dalam narasi-narasi selama ini, itu kan ketakutan bahwa memang meyakini betul Pak Jokowi masih punya kekuatan politik. Betul. Pak Jokowi dari dasar dia muncul ke panggung politik, kedekatan kepada rakyat secara emosional, dia bangun betul itu. Dan jangan lupa bahwa anaknya Pak Jokowi itu wakil presiden sekarang. Jadi kalau mungkin Bang Mardhani dan lain sebagainya, Bang Said Didu, kalau anaknya jadi presiden pun akan bantu, akan support bagaimana bisa menjalankan fungsi sebagai wakil presiden untuk bangsa ini kan gitu. Oke, Bang Mardiansyah tidak transparan, kurang ekonomis. Waduh. Soal apa? Soal Wush. Soal Wush kan PKS juga setuju. Jadi saya agak susah juga kalau kita pedomannya dengan argumentasi para politisi ini yang kadang di satu sisi dalam kebijakan itu mau diambil dia setuju, dalam proses yang masuk pada tataran polemik akhirnya bersembunyi di balik kesetujuan yang lalu gitu. Dan ini kan tadi saya sudah setuju dengan Bang Mardhani bahwa ini kan harus bicara soal beberapa proyek mercusuar ya yang dilakukan para pemimpin negeri, tidak hanya di Indonesia. Itu biarkan saja, memang itu juga pada titik tertentu akan diuji oleh kita sendiri bahwa itu akan menjadi kebanggaan bangsa atau bukan. Karena menurut saya kan tadi sejak awal saya sampaikan ini bukan lagi bicara soal untung rugi saja. Apalagi kalau kita bicara soal Jakarta misalnya yang mengeluarkan APBD besar, mungkin sekarang udah triliunan segala macam, orang nggak ribut juga soal itu. Betul. Karena orang juga berpikirnya bukan soal bagaimana MRT atau LRT itu mendapatkan keuntungan langsung dari apa yang dioperasikan, tapi bahwa memang akhirnya masyarakat terbantu soal tidak macetnya dan lain sebagainya, yang itu puluhan triliun bahkan. 65 triliun? 65 triliun. Jadi kalau misalnya kita justru akhirnya meributkan ini, yang akhirnya padahal rakyat sendiri itu juga menikmati itu, yang juga diuntungkan secara ekonomis, terus bagaimana gitu loh, bagaimana kita melihat suatu bangsa gitu, kalau misalnya rakyat kita sendiri yang diuntungkan malah kita persoalkan gitu. Ini yang menurut saya kan tidak fair. Nah, bicara soal apa-apa yang dilakukan pada pemerintahan masa lalu, tadi disampaikan juga bahwa ada koreksi, itu wajar-wajar saja menurut saya. Tapi bukan juga akhirnya diseret seolah-olah ada beberapa hal, kan begini, pemimpin itu kan ada beberapa karakter yang berbeda, cara berkuasa yang berbeda, cara memimpin yang berbeda, wajar-wajar saja. Cuman bukan berarti, saya sampaikan lagi ya, 1000% tidak ada persoalan antara hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. 1000%. Bang, wajar
wajar dong kalau presiden punya prioritas program. Singkat aja Bang. Boleh aja, cuman saya mau merespon dua hal. Apa? Pertama, singkat aja, singkat. saya sebagai kawan Ubed menyarankan Ubed masuk organisasi politik. Bukan mengklaim sebagai dirinya pengamat politik, tapi narasinya narasi oposisi politik yang menurut saya kami justru jauh lebih jelas. Yang kedua, Bang Selamat Ginting sampaikan bahwa lumrah dalam politik. Saya setuju Bang, lumrah dalam politik. Tapi saya meyakini betul dengan latar belakang Pak Prabowo, militer, pegang komitmen teguh, dia tidak akan melupakan jasa orang dan lain sebagainya. Hubungan Pak Jokowi baik-baik saja dengan Pak Prabowo. Baik-baik saya. Ketika saya bertemu dengan Pak Jokowi. Terima kasih Bang Mardiansyah, terima kasih. Waduh, bentar teman-teman. Sebelum kita ke Pak Prabowo ya, coba tanyakan ke Said Didu gimana nasib Merpati ketika dia menjadi komisaris. Waduh. Gimana tuh Merpati Said Didu? Jejak rekam Anda di Merpati. Coba dikeluarkan dulu coba. Aduh. Apakah Merpati rungkat bersama Said Didu teman-teman? Ini kan orang yang sangat pandai mengkritik orang lain tapi sulit untuk berkaca ke diri sendiri, merasa selalu paling benar, merasa selalu paling hebat, sama kayak Selamat Ginting. Untung ini pengamat politik satu ini kalau dia dikasih jabatan, untung kalau dia bisa mengerjakan gitu. Ya kan banyak orang di Indonesia ini cuma bisa omong-omong tapi nggak bisa kerja teman-teman. Nah inilah oposan ini. Ya. Saya bersatu dengan Pak Joko Widodo. Saya memang pernah bertanding lawan beliau, bersaing lawan beliau. Tapi saya tidak pernah benci beliau. Bahkan sekarang saya sangat sayang sama beliau, saudara. Dan saya tidak malu-malu mengatakan, saya saksi beliau berjuang untuk rakyat Indonesia. Beliau berjuang setiap hari untuk rakyat Indonesia. Saya tidak malu-malu. Saya tidak menjilat, saya tidak molor, saya tidak. Saya diajarkan oleh ustadz saya, guru-guru saya. Katakanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Wow. Luar biasa Pak Prabowo ya. Jangan kita teruskan budaya-budaya memfitnah, menghujat, mengejek, mencaci maki, itu budaya yang tidak baik. Dengerin tuh Roy Surces, Selamat Ginting, Said Didu. Kita berpikir yang baik, kita bertutur kata yang baik, kita berbuat yang baik. Itu yang diharapkan oleh rakyat kita, saudara-saudara. Keren banget presiden kita ya. Waduh, Pak Prabowo. Ini KPU di Solo Surakarta bilang dong 3-0 Pak Roy Suryo 3-0. Tiba, aduh. Ya, Vitor Suryadi. Apa kabar Pasar Pramuka? Mulai nih, sekarang nih ya, para pembenci udah mulai mikir. Kemarin kan selalu mengatakan ijazahnya saja pun juga diragukan. Pasar Pramuka. Satunya saja diragukan. Iya. Sekarang bungkam mereka, baik dari RT 16 ataupun RW 24. Bungkam semuanya, bungkam. Kalian akan perhatikan ya bagaimana mereka bungkam ya dengan kenyataan bahwasanya Bapak Prabowo masih mencintai geng Solo. Betul. Masih peduli dan juga masih memakai geng Solo di dalam kabinetnya. Mereka bungkam, begitu juga mereka sebentar lagi bungkam mengenai ijazah Bapak Jokowi. Bahkan teman-teman ya, RT 24, bukan RT 24, RT 16. Itu kalau saya lihat buzzer-buzzernya di Twitter, itu sudah beralih mendesak polisi untuk menangkap segera Roy Suryo CS dan membuktikan ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Karena ya mereka memandang kelakuan Roy Suryo CS yang mendatangi makam keluarga dan ibunda Pak Jokowi itu adalah sebuah tindakan yang sangat biadab, teman-teman. Waduh. Nah, makanya sekarang gerombolan-gerombolan pembenci ini, Roy Suryo CS ini, dukungan terhadap mereka itu sudah mulai berkurang, teman-teman. Makanya ya benar juga kata Opung nih. Mana yang kemarin mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo menjumpai Bapak Prabowo, ingin minta tolong masalah ijazahnya. Lapek sama kalian satu-satu. Rendah kali nalar kalian. Cuman gara-gara ijazah Bapak Joko Widodo, mempertaruhkan harkat martabatnya menjumpai Bapak Prabowo, Bapak Jokowi menjumpai Bapak Prabowo. Nah kan enak itu, sekarang udahlah kan.
KPU udah ngasih, KPUD udah ngasih, ya. Jakarta, KPUD Surakarta udah ngasih. Sekarang ya coba tanya dulu, mana tahu Bapak Joko Widodo juga kemarin pernah mencalonkan diri jadi kepala desa. Mana tahu. Mana tahu. Coba tanya dulu ke kantor desa. Iya. Betul juga ya. Tanya dulu. Capek kali orang ini, Bah. Aku jujur aja aku bilang, ketawa aku ngeliat usaha orang ini, Bah. Kasiannya itu capeknya orang ini gitu loh. Udah capek ke sana ke sini, capek bohong, capek dusta, Capek bohong. keluarkan duit lagi. Aduh, enggak aja orang ini. Tapi ya itulah, ya. Yang penting kita udah tahu kebenarannya, ya. Sekarang kita akan menunggu, ya, Polda Metro Jaya menetapkan mereka menjadi tersangka. Nah, itu yang kita tunggu ya kan. Ya kan? Udah nggak ada cara mundur lagi nih. Nggak ada cara mundur lagi. Kalau nggak aku tengok ada. dari Bapak Joko Widodo, nggak ada lagi mediasi. Nggak bisa. Nggak ada lagi mediasi. Nggak ada lagi damai-damai. Waduh, nggak ada lagi mediasi, nggak ada lagi damai-damai. Kira-kira nasib mereka nanti seperti apa, teman-teman ya? Dan ya kita doakan semoga Polda Metro segera menetapkan mereka sebagai tersangka biar ya mungkin Republik ini semakin damai ya kan, tidak ada keributan soal ijazah karena bosan juga kita dokter, teman-teman. dia sudah bukan dokter lagi ya. Jadi Tifa ya, kalau kau mau ya adu wawasan, adu gagasan, karena kemarin kita itu hanya berdebat ya, pepesan kosong tidak ada isinya. Sekarang saya minta untuk masalah ijazah, kau lawan saya. Berdebat Saya berdua. tantang, berdebat berdua. Berani nggak? Kalau kau berani, kau jago, lawan saya. Saya mau bicara masalah ijazah. Kemarin tuh saya belum puas. Saya pengen tuh saya bicara masalah ijazah. Nah, Tifa dengan keilmuannya, dengan bukti-buktinya, ayo lawan saya. Ditantang Saya loh. kepengen itu kalau dia berani. Oke, kita minta supaya TV yang menyiarkan ini ada tantangan dari Budiana. Coba kalian panggungkan Budiana Ningrum, Budiana Murni berhadapan dengan Tifa. Tifa, Tifu. Untuk menguji ya argumentasi mana yang benar-benar sehat. Kita tunggu nih. Nggak bakalan berani. Nama TV-nya Bu, lupa saya. iNews. iNews ya. Iya, saya minta kepada iNews, berani nggak tampilkan saya dengan Tifa berdua dengan wawasan kita tentang ijazah. Nah, jangan ada Roy Suryo, berdua aja, jangan ada Roy Suryo. Karena kalau ada Roy Suryo, nanti dia motong-motong pembicaraan terus. Nanti jadi nggak sehat perdebatannya. Ini kalau Tifa dan Ibu Diana Murni, ini luar biasa nih. Ini patut untuk kita tunggu, teman-teman. Debatnya, apakah Tifa mau menerima debat dari Ibu Siti siapa? Apakah Tifa mau menerima debat dari Ibu Diana? Tapi kayaknya sih nggak mungkin. Tifa kan penakut. Dia berani kalau ada Roy Suryo, ada Rismon, ada kawan-kawannya. Baru dia berani. Kalau sendiri dia nggak berani, teman-teman. Tapi dengan host yang netral ya. Dengan host yang netral dan kita dengan bahasa yang santun, pokoknya ilmuwan lah. Kita yang diinginkan oleh masyarakat. Nggak takut Ibu? Kenapa takut? Saya tidak takut. Kan dia mengaku doktor, untuk intelektual. membela yang benar. Mau lawan dokter itu cuma simbol, cuma nama. Tetapi manusianya belum tentu dokter. Otaknya belum tentu sama seperti ilmunya. Betul. Jadi banget, Bu. coba lawan saya. Saya kepengen sekali itu. Kalau ada orang yang bisa TV, mungkin iNews lagi mempertemukan saya duel dengan Tifa. Hebat. Saya sujud syukur hari ini di TV itu. Ini permintaan saya. Biar masalah ini selesai, biar clear dilihat masyarakat. Mana yang punya wawasan dan mana yang tidak punya wawasan. Yang hanya omon-omon untuk mencari panggung. Apakah Bu Diana memiliki bahan-bahan ya untuk menjelaskan kepada publik dalam perdebatan itu nanti bahwa memang ijazah Pak Jokowi itu asli? Argumen-argumennya apakah Ibu sudah melakukan juga research atau memiliki bahan-bahan bahwa memang Ibu yakin bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu? Pak Jokowi benar menulis skripsi sesuai dengan aturan yang ada di Universitas Gadjah Mada. Kalau saya tidak punya bahan dan saya tidak tahu itu, tidak mungkin dong saya mau tantang Betul. Tifa, dan tidak mungkin juga saya mau tampil di TV kalau memang saya tidak punya bahan. Ya, saya tidak menguasai itu, kan tidak mungkin lah mempermalukan diri saya di depan orang banyak. Karena saya tahu dan saya pelajari mulai dari pertama kali ijazah palsu itu, saya diam-diam, tapi saya juga bergerak pengen tahu sih. Benar apa enggak. Tapi saya sudah tahu bahwa
Pak Jokowi itu ijazahnya asli. Cuma makanya kemarin saya lagi bilang gini di TV kemarin. Kalau yang bicara itu umpamanya Puan Maharani, dia katakan Pak Jokowi tunjukkan ijazahnya, saya curiga ijazahnya palsu. Mungkin Pak Jokowi mungkin langsung kasih, dan kita juga ya, saya juga mungkin begini. Saya masih respon ya, karena dia bukan orang-orang bermasalah gitu loh. Atau AHY, mereka bukan orang-orang yang bermasalah dan orang-orang yang suka cari panggung dengan hal-hal gitu kan, enggak. Mereka mungkin dengan politik ya ada. Gugatan dilakukan pada akhir Agustus lalu. Iya. Kalau nggak salah tepatnya 28 atau 29 Agustus. Iya. Didaftarkan ke PN Jakarta PN Pusat. Jakarta Pusat, iya. Ada upaya hukum lain sebelum Pak Subhan melayangkan gugatan ke PN Pusat nih? Pertama, saya layangkan somasi. Oh, ada somasi dulu. Ada somasi. Oke. Tapi somasi diabaikan. Somasi itu saya layangkan baik kepada Gibran juga kepada KPU. Oke. Tapi diabaikan. Kasus ini menurut Pak Subhan, siapa mastermind-nya? Relasi kuasa. Yang punya kuasa saat itu satu-satunya presiden, Pak. Yang Pak Subhan maksud ayah dari Gibran. Ya, itulah. Gugatan ditolak, omon-omon bertindak. Aduh, itulah ya kelakuan gerombolan ini, teman-teman. Ingkrah ditolak. Iya. Saya menggunakan upaya hukum lain. Apa, Pak? Ultimum remedium. Apa tuh, Pak? Ya, bisa pidana. Dan pidana macam-macam ini. Pidana. Ada mens rea yang saya temukan di peristiwa ini. Mens rea. Pak Subhan kayaknya ngotot banget ya, Pak? Bukan ngotot, ini negara saya. Nggak boleh dong dibajak hukumnya begini. Alah, ini bangsa saya nggak mau bangsa saya, negara saya dibajak orang. Aduh, basi. Kok alasan mereka ini sama semua, teman-teman? Roy Suryo CS juga punya alasan yang sama ketika ditanya kenapa mengusik-usik ijazah Pak Jokowi, ketika mengusik-usik ijazah Gibran. Alasannya itu sama loh. Apakah memang orang-orang ini sudah di briefing sebelumnya? Sudah diberikan skrip bahwa kau nanti ya Roy Suryo ya, kau serang ijazah Jokowi dari sisi ini. Nah, kau Subhan Palal, kau serang ijazah Gibran dari sisi ini. Tapi kau Subhan nanti aja. Tunggu Roy Suryo dulu, tunggu Bitor dulu, tunggu mereka bermain narasi-narasi jahatnya, narasi-narasi ijazah Pak Jokowi. Nanti Subhan Palal tiba-tiba muncul mengusut ijazah Gibran. Nah, nanti Roy Suryo gabung lagi ke situ. Nah, itu mungkin orkestrasi yang dibuat oleh bohirnya, teman-teman. Karena ya muara mereka ini sebenarnya sama. Apakah dana operasionalnya ini semakin berkurang, makanya tadi Subhan Palal akan melaporkan pidana, sakit hati karena ya proyek tidak cair, makanya semua pelampiasannya menuju ke Gibran. Waduh. Aneh-aneh aja orang ini, teman-teman ya. Dan gimana tadi Tifa? Ayo Tifa, tadi Budiano sudah nantang debat tuh. Ayo dong, berani nggak si Tifa nih nantang debat, menerima debat di Budiana? Debat ilmiah, saintifik mengenai ijazah Pak Jokowi. Ibu Diana, waduh, sangat berani, teman-teman. Gak mungkin beliau tidak punya data, tidak punya ilmu. Kalau dia mau nantang debat, pasti sudah punya datanya, sudah ada isinya. Dan beliau siap menjelaskan kepada masyarakat. Ya kalau kemarin di iNews memang tidak kondusif. Ketika kita ngomong dipatah-patahin sama Roy Suryo. Ketika kita ngomong di Roy Suryo ngerocos terus ya kan. Emang gak kondusif debat di Rakyat Bersuara itu. Karena panggung itu sepertinya panggung Roy Suryo CS. Hanya mereka yang bisa ngerocos, hanya mereka yang bisa omon-omon. Orang bicara dipotong, orang menjelaskan dipotong. Jadi dia mengganggu konsentrasi orang lain untuk menjelaskan. Ya jadi TV-TV yang lain kalau ada Roy Suryo ini gak usah lagi lah diundang debat. Dia gak mau menerima pendapat orang lain. Dia merasa paling benar, dia tidak mau pendapat orang lain didengarkan oleh masyarakat. Dia tidak mau orang lain itu konsentrasi, fokus menjelaskan hal-hal positif mengenai Pak Jokowi dan keluarganya. Dia nggak mau, teman-teman. Dan lagi Opung, waduh, Opung Parbela luar biasa ya. Beliau ini kalau menjelaskan sesuatu memang humoris tapi tajam, teman-teman. Kayak jargon TV, tajam terpercaya gitu ya. Dan kita semua berharap kalau kemarin Bitor selalu teriak-teriak ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka, sampai Roy Suryo ke Pasar Pramuka melakukan investigasi bersama dengan Sentana TV, ya kan? Mereka investigasi, melakukan penelusuran dengan tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka ketika beliau mau mencalonkan sebagai gubernur Jakarta.
Pak Jokowi menggunakan gelar Dr. Andes ketika di wali kota Solo. Ini kan terbantahkan dengan sendirinya. Dan yang membongkar dan membantah tuduhan Bitor ya kelompok mereka sendiri, teman-teman. Emang konyol orang ini. Dia yang menuding, dia pula yang mengklarifikasi, dia pula yang membongkar fakta sebenarnya. Ya makanya kita nggak tahu nih besok fakta apa lagi yang akan terungkap dari ijazah Pak Jokowi, tentu yang positif. Dan tadi Bung Semar, waduh keren banget Bung Semar. Bung Semar ini kalau ngomong selalu luar biasa, lugas, positif, dan juga straight to the point untuk menangkis narasi-narasi sesat, narasi jahat dari gerombolan pembenci Pak Jokowi. Kita doakan semoga para relawan Pak Jokowi selalu berada di garda terdepan untuk menepis segala hoax yang menyasar Pak Jokowi, yang menyasar Mas Gibran, yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.